Baik, saya ulangi ya pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah masuk join untuk kuliah pada siang hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Apabila dari teman-teman sinyalnya kurang bagus, mungkin nanti ini akan saya rekam, nanti saya coba masukkan ke dalam YouTube dan teman-teman bisa melihat kembali. Pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas mengenai permintaan, penawaran, dan equilibrium pasar. Jadi masih melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, bahwa kita kemarin sudah belajar terkait dengan ekonomi, itu adalah ada input, ada proses, dan ada output. Maka untuk pertemuan kali ini, sebelum ke pertemuan pembahasan ini, mungkin saya sekilas akan menyampaikan tugas kelompok. Tugas kelompoknya, bentar saya coba share. Ini untuk tugas kelompoknya. Jadi kelompoknya kemarin dari masing-masing ketua kelas, Mas Dedi dan Mbak Lia sudah menyampaikan ke saya terkait dengan pembagian kelompoknya. Ini untuk kelompoknya, untuk kelas A itu ada 6 kelompok. Untuk teman-teman pasti sudah mengetahui juga. Kelompok 1 ada siapa saja, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan seterusnya. Nah, ini nantinya kelompok 1 ini selanjutnya kan kita sebut dengan kelompok ganjil. Kemudian 3, 5 ini adalah kelompok ganjil. Sedangkan 2, 4, dan 6 ini akan kita sebut sebagai kelompok genap. Jadi di kelompok A ini ada 3 kelompok ganjil dan ada 3 kelompok genap. Kalau ada yang belum masuk dalam kelompok, nanti silakan menghubungi ketua kelasnya. Untuk ketua kelas, baik Mbak Lia maupun Mas Dedi nanti bisa menyampaikan ke saya apabila ada tambahan. Ini untuk kelompok A. Untuk kelompok B, kemarin Mas Dedi juga sudah menyampaikan ke saya, ini ada 6 kelompok. 6 kelompok, nanti kalau ada yang belum masuk, nanti silakan disusulkan. Jadi kelompok B ini juga ada 3 kelompok ganjil dan ada 3 kelompok genap. Untuk kelompok ganjil ini saya nomori 1, kemudian 3, 5. Ini untuk kelompok ganjil. Untuk kelompok genap itu adalah kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 6. Atau dari Mas Dedi tulisannya kelompoknya dari 7. Sama saja sih, baik mulai dari 7 atau mulai dari 1 itu nanti ganjil genapnya sama. Nanti apabila ada yang belum masuk, silakan menghubungi ketua kelasnya untuk disampaikan ke saya. Ini untuk kelompok A, kelompok B, kemudian tugasnya ini ya. Silakan nanti masing-masing kelompok itu memberikan argumen tentang negara kaya dan negara miskin ditinjau dari masalah ekonomi, kelangkaan, dan pilihan yang kemarin kita bahas. Jadi nanti silakan teman-teman masing-masing kelompok membuat argumen yang mana negara kaya dan mana yang negara miskin, kemudian ditinjaunya dari 3 pertanyaan dasar ekonomi ya. Bagaimana negara-negara tersebut mengatasi dengan baik 3 pertanyaan dasar ekonomi. 3 pertanyaan dasar ekonomi nanti teman-teman bisa cek lagi di materi sebelumnya. Untuk kelompok ganjil, negaranya adalah Indonesia versus Singapura. Ini untuk untuk kelompok ganjil. Kemudian untuk kelompok genapnya,
Ini Indonesia versus Malaysia. Nah, nanti silakan diberikan argumen, silakan masing-masing nanti berunding untuk menyepakati, kemudian menuliskan argumennya, mana negara kaya, mana negara miskin, ditinjau dari masalah ekonomi, apakah itu kelangkaan maupun pilihannya, kemudian bagaimana negara tersebut mengatasi 3 pertanyaan dasar ekonomi. Ini tugasnya. Kemudian cara pengerjaannya itu teman-teman bisa dengan diketik, argumennya bisa diketik dengan format kertasnya A4, font Arial size 11, spasinya 1,5, atau bisa ditulis tangan dengan kertas folio bergaris, kemudian difoto. Nah, tulisannya seberapa banyak? Tulisannya dalam 2-3 halaman. Jadi minimalnya 2, maksimalnya 3 halaman. Dikirim dalam format PDF. Jadi format pengirimannya bukan Word, bukan JPEG, bukan PNG, tetapi dalam format PDF. Maksimal 2 MB. Kemudian tugasnya nanti silakan dikirim via email ke email saya kusmendar@uscjogja.ac.id, paling lambat hari Minggu besok. Paling lambat hari Minggu besok pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Ini jadi nanti kita kuliahnya hari ini singkat, terus kemudian nanti teman-teman silakan untuk berunding untuk mengerjakan ini. Ini nanti akan saya share di Sipedar, jadi teman-teman nanti bisa melihat di Sipedar terkait dengan kelompok maupun tugasnya. Jadi tugasnya ada 2, berikan argumen dan bagaimana negara tersebut mengatasi masalahnya. Ada pertanyaan untuk tugas? Tidak. Tidak ada ya? Sementara belum ada, Pak. Baik. Pak, izin bertanya. Silakan, Mbak Lia. Itu nanti tugasnya ngirimnya individu atau perwakilan satu kelompok ya? Perwakilan satu kelompok aja, kan ada 5 orang ya. Ada 5 orang, nanti salah satu saja yang mengirimkan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, jangan lupa di kertasnya dituliskan nama kelompoknya dan anggotanya ya. Nama-nama anggotanya nanti silakan dituliskan di sana. Pak, mohon maaf bertanya Pak, saya itu kelas A ya Pak, bukan kelas B Pak. Kelas A, Mas Novi ya? Ini kok malah kelas C ya di sini? Oh, soalnya tadi buat absen yang matkul lain kan namanya. Yang mana Mas Novi? Tak ganti, belum keganti di sini Pak. Ini Mas Novi ada di kelas apa? Kelas A atau kelas B? Kelas A Pak. Kelas A. Berarti Mas Novi masuk di sini ya? Masuk di itu ya? Ini ya, 6 ini ya? Iya. Di kelompok 6 ini ya? Ya, nanti silakan menghubungi ketua kelas A-nya ya, Mbak Lia. Silakan nanti menghubungi Mbak Lia. Oke Pak, makasih. Ya, sama-sama. Nanti pengerjaannya silakan dituliskan nama anggota kelompoknya, jangan lupa, supaya saya bisa mengetahui tugasnya ini dikerjakan siapa saja. Oke. Ada pertanyaan lain? Belum ada? Belum ada, Pak. Siap. Belum ada, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Mas Dedi. Itu Pak yang pekerjaan di kertas folio kan 3 halaman itu kertasnya bolak-balik atau gimana, Pak? Yang sebaiknya jangan bolak-balik, karena bolak-balik itu nanti agak tembus ya tulisannya. Takutnya nanti kalau difoto kelihatan itu susah dibacanya. Oh, oke Pak, siap Pak. Terima kasih, Pak. Jadi sebaiknya jangan di sebaliknya mengerjakannya. Kalau yang kertas folio kan nanti difoto ya terus dijadikan PDF. Tapi kalau yang
membuat dalam Word nanti bisa langsung di-convert ke PDF. Oke, ini untuk tugasnya. Kemudian untuk materi hari ini kita akan singkat saja. Nah, untuk hari ini kita membahas mengenai ini ya, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, equilibrium-nya. Oke, perusahaan, teman-teman pasti sudah tahu perusahaan itu seperti apa, ada input dan ada output-nya, kemudian orang yang punya perusahaan itu disebut wira swasta, ini teman-teman juga pasti sudah tahu. Kemudian, nah ini terkait dengan pasar, kaitannya dengan perusahaan itu memproduksi barang, kemudian konsumennya adalah rumah tangga. Rumah tangga itu ya termasuk kita gitu, sebutannya di sini rumah tangga. Unit konsumen yang membeli produk, unit kecilnya rumah tangga. Ini teman-teman sudah pasti mengetahui. Kemudian kemarin kita sudah bahas ya terkait input dan outputnya. Nah, perbedaannya kalau output pasar itu berarti pasar produknya, tempat jualan produknya. Kalau pasar input itu suppliernya. Perusahaan itu membeli atau mendapatkan dari supplier. Kalau kaitannya di sini supplier itu bisa supplier sumber daya manusia, tenaga kerjanya, bisa supplier dari modalnya, misalnya dari bank modalnya. Kemudian dari tanah itu bisa properti, seperti itu. Jadi input dan output ini kemarin kita sudah bahas. Nanti ini kita cepat saja. Nanti untuk teman-teman mengerjakan tugasnya. Oke, selanjutnya pada dasarnya input dan output ini di dalam ekonomika ini berputar. Jadi kalau barang dan jasa itu mengalirnya searah jarum jam. Searah jarum jam, misalnya jasa dari tenaga kerja ke rumah tangga, dari rumah tangga ke perusahaan. Ini misalnya mengalirnya. Atau barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan ke rumah tangga. Rumah tangga ini konsumen ya, sebutannya kita konsumen. Jadi dari perusahaan ke konsumen. Kalau jasanya, ini jasanya dari konsumen ke perusahaan. Kemudian kalau pembayaran ya sebaliknya, Kalau pembayaran tenaga kerja, jasanya berarti perusahaan membayar ke penyedia tenaga kerja. Kalau barang, ini konsumen membayar ke produsen. Kita beli produk di warung, itu berarti kita konsumen membayar ke warung. Itu contoh dari pembayaran jasa rumah tangga ini. Nah, ini artinya di sini adalah pasar input dan output itu berputar, saling saling mempengaruhi, dan perputaran ini akan selalu berputar. Kalau dalam hukum fisika atau dalam hukum kimia itu kan energi tidak ada yang terbuang, artinya energi itu berubah bentuk atau produknya itu masanya tidak akan berubah. Ini seperti halnya di sini, duit atau uang itu berputar dari konsumen ke produsen, dari produsen ke konsumen lagi. Seperti itu. Pasar input tadi ya, ini inputnya kalau misalnya ke perusahaan berarti ada pasar tenaga kerjanya, kemudian ada pasar modalnya, dan ada pasar tanah atau properti atau di sini sebutannya properti real, bisa ditawarkan dengan sewa misalnya. Jadi perusahaan itu tidak serta-merta harus membeli tanah untuk melakukan pekerjaannya di daerah tertentu misalnya, bisa saja mereka hanya menyewa. Seperti halnya kalau misalnya teman-teman mengetahui orang dari China itu ke Indonesia itu biasanya mereka tidak bisa membeli tanah.
Jadi mereka biasanya menyewa dalam jangka waktu yang lama, bisa puluhan tahun, 30 tahun, 40 tahun gitu untuk didirikan pabrik. Kemudian kalau sudah selesai pabriknya dibongkar. Itu sudah seperti itu di Indonesia. Untuk orang luar negeri itu tidak bisa memiliki tanah di Indonesia. Tetapi kalau orang luar negeri itu mempunyai pasangan orang Indonesia, ini terjadi, saya kurang tahu kalau sekarang. Kalau dulu-dulu itu orang China itu menikah dengan orang pribumi, kemudian membeli properti pribumi atas nama pasangan pribuminya. Jadi orang China itu mempunyai investasi dari hubungan yang seperti itu, dengan menikahi orang pribumi, kemudian memiliki properti atas nama orang pribumi. Ini sampai sekarang sepertinya masih ada yang seperti itu. Kemudian pasar outputnya nanti ini terkait dengan kuantitas output, ditentukan oleh apa saja. Tentu saja kalau misalnya kita membeli produk, permintaan dari kita itu biasanya kan terkait dengan berapa sih harganya dari produk itu, supaya kita bisa membeli. Kemudian berapa pendapatan yang kita miliki, supaya kita sebagai konsumen bisa membeli, pendapatannya berapa. Ini juga menjadi permintaan dari output. Kemudian jumlah akumulasi kekayaan, harga produk alternatif yang tersedia. Kalau teman-teman membeli di Shopee misalnya, di Shopee ID itu teman-teman pasti akan membandingkan produk yang ada dengan alternatif-alternatif yang tersedia. Nah, ini terkait dengan permintaan pasar, permintaan rumah tangga terhadap output. Kemudian selera atau preferensi atau minat, ini juga akan mempengaruhi permintaan produk dari konsumen. Dan yang selanjutnya adalah ekspektasi. Ekspektasi konsumen ini terkait dengan pendapatannya, kekayaannya, maupun harga produk. Nah, ini produk di suatu daerah ini tidak akan sama dengan produk di daerah lain. Bisa jadi di daerah Jogja Selatan itu produk A itu tidak begitu laku, tetapi di Jogja bagian utara produk itu akan laku sangat keras. Nah, ini yang mempengaruhi permintaan terkait dengan pendapatan juga. Pendapatan orang warga Jogja daerah selatan itu pasti berbeda dengan pendapatan orang Jogja bagian utara. Karena apa? Karena ya kalau di bagian utara itu sudah perbatasan dengan Jawa Tengah juga. Kalau di bagian selatan itu pangsa pasarnya tidak se-crowded, tidak seramai di Jogja bagian utara. Ini contoh permintaan dari rumah tangga atau konsumen. Kuantitasnya, jumlahnya, kuantitas yang diminta di sini maksudnya adalah jumlah unit yang dibeli rumah tangga dalam periode tertentu. Periode tertentu ini bisa dalam waktu bulan, bisa dalam jangka 1 hari, bisa dalam jangka 1 minggu misalnya. Itu jika rumah tangganya mampu membeli semua kebutuhan dengan harga pasar. Ini disebutnya adalah kuantitas yang diminta atau quantity demand. Ini nanti kita lihat di grafiknya. Nah, kuantitas yang diminta dan harga pasar ini saling terhubung dalam pasar tunggal. Jadi kalau misalnya kuantitasnya banyak, harganya bagaimana? Atau sebaliknya, kalau harganya naik, kuantitasnya bagaimana? Nah, ini saling terhubung.
Kuantitas yang diminta per periode, ini tadi ya, saling terhubung. Nah, yang mempengaruhi apa dari permintaan atau demand itu tentu saja pendapatan. Pendapatan di masa pandemi akan mempengaruhi permintaan orang terhadap produk handphone misalnya di masa pandemi. Di masa pandemi dengan pendapatan yang menurun, semestinya kalau pendapatannya menurun itu pembelian produknya juga menurun. Tetapi kalau misalnya dibandingkan dengan produk handphone atau smartphone misalnya, karena pandemi, walaupun pendapatannya menurun, itu orang akan membeli handphone atau smartphone untuk kuliah daring misalnya, atau untuk sekolah daring. Jadi walaupun pendapatan menurun, tetapi permintaannya meningkat. Bisa jadi seperti itu. Kekayaan juga mempengaruhi jelas harganya, selera atau preferensi tadi, atau minatnya tadi, kemudian ekspektasinya. Schedule permintaan dan kurva. Schedule permintaan ini berarti nanti terkait dengan tabel yang mendaftarkan seberapa banyak produk yang diminta oleh konsumen pada beberapa variasi harga. Nah, ini kita tidak terlalu masuk ya di schedule di sini, tapi kita lebih ke permukaan dulu. Kurva permintaan, nah ini kita akan belajar kurvanya. Hukum permintaan. Secara ekonomi, hukum permintaan menyatakan hubungan negatif atau terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta. Hubungan negatif itu gimana? Hubungan negatif itu kalau misalnya harga naik, kuantitas menurun. Atau kalau harga turun, kuantitas naik. Ini hubungan negatif dari hukum permintaan. Contohnya apa? Contohnya misalnya harga laptop naik, maka pasar tidak terlalu banyak yang membeli, maka kuantitasnya menurun. Atau sebaliknya, harga laptop turun, maka kuantitas atau pembelian semakin naik. Seperti itu. Ini hukum permintaan secara ekonomis. Ini contohnya ya, tadi harga naik, kuantitas menurun, harga turun, kuantitas naik. Ini hubungan negatif. Kalau hubungan positif itu kalau harga naik, kuantitasnya juga naik. Itu hubungan positif. Yang lain, kalau hubungan positif, kalau harganya turun, maka kuantitasnya juga turun. Tapi itu kebalikan dari hukum permintaan. Kalau hukum permintaan, harga naik, permintaan turun, atau harga turun, permintaan naik. Itu hukum permintaan secara ekonomi. Pendapatan, ini teman-teman nanti bisa cek. Tidak perlu dijelaskan kalau terkait pendapatan dan kekayaan. Hanya ini mungkin. Barang substitusi ini adalah barang yang bisa saling menggantikan. Contohnya apa? Contohnya barang substitusi itu orang tidak bisa membeli beras, tetapi orang akan pindah dari beras menjadi gandum, misalnya seperti itu, substitusi. Atau tidak bisa membeli smartphone yang Oppo misalnya, tapi belinya yang Vivo. Itu contoh barang substitusi. Naiknya harga barang akan meningkatkan permintaan untuk barang substitusinya. Tentu jelas ya ini. Maksudnya gimana? Maksudnya yang kalau harga barangnya itu meningkat tertentu, naiknya harga barang tertentu itu meningkatkan permintaan untuk barang substitusinya. Misalnya Oppo, harga Oppo naik terus, sedangkan ada yang sebanding substituennya itu adalah Vivo misalnya. Nah, karena Oppo naik, maka permintaan dari Vivo ini juga ikut naik. Orang akan berpindah dari Oppo ke Vivo, misalnya seperti itu. Ini maksud dari baris kedua.
Barang substitusi sempurna itu adalah barang-barang yang identik. Identik ya. Identik itu hampir sama. Barang kontemporer, ini barang-barang yang sejalan. Naiknya harga barang tertentu meningkatkan permintaan untuk barang komplementer. Sorry, komplementer bukan kontemporer. Komplementer. Komplementer itu kalau substitusi itu bisa menggantikan, kalau komplementer itu melengkapi. Yang melengkapi. Nah, ini kurvanya. Tadi ya, kalau kita berbicara kuantitas di sini, ini menyebabkan pergeseran kurva. Jadi kita lihat yang DA, kalau misalnya kuantitas harganya itu tinggi, maka permintaannya itu sedikit. Misalnya harga di sini 1 juta, Q1 di sini 500. Tetapi karena harganya turun dari 1 juta menjadi 500.000, maka kuantitasnya juga akan menjadi bertambah, menjadi lebih banyak. Karena hukumnya tadi ya, hukum permintaan itu hubungannya adalah negatif atau berbanding terbalik. Kemudian kalau permintaan perubahan permintaan di sini, ini akan menyebabkan pergeseran seluruh kurvanya. Nah, ini akan bergeser ke sini menjadi DB. Karena ada perubahan permintaan. Karena ada perubahan permintaan, jadi misalnya harganya tadi ya, Vivo misalnya. Harga Vivo yang 1 juta itu permintaannya yang diminta cuma 500. Tetapi harga Vivo yang 500 itu permintaannya ada 1000. Kemudian karena permintaannya naik, karena permintaan misalnya dalam bulan depan itu naik, maka di sini harganya juga ikut naik, bergeser kurvanya. Misalnya permintaannya di sini ada 2000, maka harganya sama perusahaan juga akan dinaikkan misalnya. Seperti itu. Atau dia akan tetap, yang harusnya dia di sini misalnya 2000, harusnya di sini misalnya di sini 1500 misalnya, 1500 harganya harusnya di bawah sini, tetapi karena permintaannya naik, harganya juga akan naik. Seperti itu. Ini hukum ekonomi ya. Ini nanti silakan teman-teman cek lagi. Nah, sekarang hukum penawaran. Kalau hukum penawaran itu hubungannya positif. Harga dan kuantitas dari produk yang ditawarkan. Kalau positif tadi, harga naik, kuantitasnya juga naik. Harga turun, kuantitasnya juga turun. Ini hukum penawaran. Hukum penawaran berarti yang ditawarkan. Penawaran, kalau hukum permintaan itu tadi dari konsumen ke produsen, kalau hukum penawaran itu dari produsen ke konsumen. Ini yang mempengaruhi, nah ini contoh kurvanya. Berbeda sama yang tadi, hukum permintaan kurvanya ke sini, dari kiri ke kanan bawah. Kalau hukum penawaran, ini dari kiri bawah ke kanan atas. Perubahan kuantitas yang ditawarkan menyebabkan pergeseran kurva. Kenapa seperti ini? Misalnya ini, yang SA ya, kita lihat yang SA. Yang SA itu kalau kita tarik ke sini, itu kuantitas 0, harganya juga 0. Kalau kita tarik ke sini, Q0, itu harganya P0, tetapi kalau Q-nya naik menjadi Q1, di sini semakin banyak. Di sini kalau kita lihat seperti ini kita misalkan di sini adalah 0. Jadi semakin ke sini, semakin ke kanan untuk Q-nya itu semakin banyak. Begitu juga dengan P-nya, semakin naik semakin banyak. Hukum penawaran
Semakin banyak kuantitasnya, harganya juga akan semakin naik. Perubahan penawaran, kalau tadi perubahan permintaan yang menyebabkan pergeseran, ini perubahan penawaran ini juga menyebabkan pergeseran seluruh kurvanya. Kurvanya bergeser dari SA menjadi SB. Menjadi SB. Ini contoh kurvanya, nanti silakan teman-teman pelajari kembali. Kalau belum mengerti juga, besok minggu depan kita bahas lagi. Oke, ini penawaran, ini equilibriumnya. Equilibrium pasar itu adalah kondisi di mana kuantitas atau jumlah yang ditawarkan sama dengan kuantitas yang diminta. Jadi yang ditawarkan oleh perusahaan itu sama dengan yang diminta dari konsumen. Itu disebutnya equilibrium. Pada equilibrium itu tidak ada kecenderungan untuk berubahnya harga. Jadi harganya tetap, permintaannya juga tetap, penawarannya juga tetap. Bagaimana kalau permintaan berlebih? Kalau permintaan berlebih atau kekurangan, excess demand atau shortage, itu adalah kondisi di mana kuantitas atau jumlah yang diminta itu melebihi yang ditawarkan pada saat itu. Akibatnya apa? Akibatnya harga akan cenderung naik hingga tercapai equilibrium baru. Penawaran berlebih atau excess atau surplus itu adalah kondisi di mana kuantitas yang ditawarkan melebihi yang diminta. Maka akibatnya harga akan cenderung turun. Karena penawarannya itu banyak, yang ditawarkan barang yang dikirim ke ke produsen, barang yang dikirim ke misalnya dari perusahaan sampo misalnya. Dari perusahaan sampo yang dikirim ke supermarket itu melebihi dari yang diminta supermarket. Maka harganya bisa turun dengan adanya diskon, misalnya seperti itu. Dengan pemberian diskon ini bisa jadi karena yang dikirim barangnya itu melebihi dari yang diminta. Oke, pada pertemuan kali ini saya percepat. Untuk selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan tugas kelompoknya ini tadi. Sebentar lagi akan saya kirim di Sibedar. Sebelum saya kirim atau saya tutup kuliah pada siang hari ini, silakan kalau ada pertanyaan terkait kuliah cepat pada siang hari ini. Silakan. Nanti silakan teman-teman untuk membaca kembali. Jika ada yang belum mengetahui, bisa ditanyakan minggu depan atau bisa di grup. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Belum ada? Ya, Pak. Oke, kalau belum ada, sebentar lagi saya kirim tugasnya. Biar cepat mungkin saya kirim di grup dulu. Kemudian silakan teman-teman mulai mengerjakan. Masih ada waktu, paling lambat pengirimannya besok minggu. Jadi masih ada waktu beberapa hari untuk teman-teman mulai mengerjakan. Baik, untuk kuliah hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Untuk siang hari ini kuliah saya percepat supaya teman-teman bisa mengerjakan tugas kelompoknya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Salam, terima kasih. Alhamdulillah.